Tahu loh, kita bisa jadi orang awalnya dari hobi terus kita jadi rezeki. Intinya jangan punya uang 25%, beli mobil 100%. Iya. Sehingga bukan nyaman dan enak. Iya, jadi makan dan tidur tidak enak. Nggak enak, semuanya makan cicilan. Ya, kalau punya uangnya 100%, jangan beli dulu. Kalau punya uang 150% baru beli. Tahu gimana cara nyari uangnya? YouTube ya katanya dapat uang di YouTube. Oke. Tapi berapa banyak uangnya kita nggak tahu. Tapi kalau nggak punya uang, jadi nggak happy. Selamat datang di My World TV di program acara My Inspirasi. My World. My World TV. My World. Ini my itu untuk Om aja atau untuk keseluruh orang? My World itu. My World itu untuk keseluruhan. Keseluruhan. Karena kita ada company yang namanya My World Law Office. Oke. My Property Bali. Oke. Mungkin nanti. Oh, my, ininya my ya, keywordnya my ya. My. Ya. Yours. Jadi kalau my itu kalau Om bilangnya my world, jadi kalau kita ngomongnya your world dong. Bukan begitu. Bukan gitu. My yang kita miliki saat ini, my yang Bro miliki juga saat ini. Oke. Nah, jadi milik kita milik Bro. Oke, siap. My world. Bersama YouTuber, siapa yang tidak kenal, Moto Mobi. Ya, Moto Mobi itu nama sebenarnya nama usahanya, nama channelnya sebagai pribadi Om Mobi. Om Mobi. Om Mobi. Om Mobi. Om Mobi. Om Mobi 10 tahun di dunia YouTube. Ya, channel Moto Mobi berusia 10 tahun bulan September ini, pertengahan September ini. September 2024. 2024. Om, dulu awalnya kenapa buat YouTube? Padahal zaman dulu itu belum terkenal ya YouTube ya. Dulu itu belum terkenal dan zaman dulu itu pas kita mulai itu channel terbesar itu Raditya Dika. Ya, terus sisanya jauh semua. Raditya Dika doang yang paling besar. Nah, diputuskan waktu itu membuat video YouTube karena tiba-tiba hidup menjadi susah. Tiba-tiba hidup menjadi susah. Kita biasanya untuk bersenang-senang itu kan kita butuh uang. Uang nggak punya. Mobil jual-jualin. Terus jadi gimana caranya bersenang-senang? Saya tuh suka nonton konten dulu tuh Top Gear. Ada acara di Inggris, dia mengulas mobil-mobil. Wah, lucu juga nih kalau kita bikin review mobil. Tapi ditaruh mana ya? Oh, di YouTube aja. Di YouTube nih ada platform baru. Waktu itu masih lumayan baru YouTube itu. Di-upload di situ. Waktu itu sih masih belum tahu gimana cara nyari uangnya. YouTube ya katanya dapat uang di YouTube. Oke. Tapi berapa banyak uangnya kita nggak tahu. Itu 2014. 2014. Waktu itu saking susahnya dulu sempat narik taksi online juga. Nah, jadi waktu itu belum terkenal namanya Uber. Sekarang udah nggak ada Uber itu. Kita narik Uber 3 bulan kita narik Uber. Itu sambil bikin video itu juga, sambil meeting sana sini juga. Jadi ya semuanya sambilan. Nah, kita dulu keluar video tuh awal-awal seminggu sekali, seminggu satu. Itu channel Moto Mobi. Seminggu satu video. Nah di situ kita mendapatkan kesenangan tanpa harus keluar duit. Kesenangan tanpa harus keluar duit. Jadi, tapi bukan mencari duit. Belum tahu cara nyari duitnya. Akhirnya pertama kali AdSense kan nyari duit di YouTube itu AdSense pertama kali keluar itu, wah dapat duitnya akhirnya, alhamdulillah. Dapat berapa? $2. Itu lumayan, bisa menghasilkan sesuatu gitu. Ini versi Bali ya, jadi pakai celana pendek, mohon maaf. Tiba-tiba podcast, ayo podcast. Kita ini paksa dia podcast. Dan suasananya berhubung mengenai otomotif, mobil-mobil di belakang ya. Nah artinya pertama fun, tidak tahu cari duit. Kan waktu itu susah. Jadi sopir taksi. Berarti YouTube pelarian. YouTube bukan pelarian, mencari kesenangan. Mencari kesenangan. Hiburan. Karena begitu kita membuat video, cara proses membuatnya senang. Kita bisa mencoba mobil. Padahal waktu itu mencari mobil itu susah untuk di review ya. Kita seringkali kita datang ke showroom mobil baru,
kita masuk ke dalam, kita videoin. Si salesnya nanya, Bapak bikin video? Iya, saya bikin video. Buat apa, Pak? Oh, saya mau ngasih lihat istri saya suka apa enggak. Bikinnya detail. Loh, Om Mobi belum punya mobil? Punya mobil. Mobil pertama apa? Mobil pertama kalau waktu SMP, SMA. Oh, udah ada mobil. Udah ada mobil. Ekonomi lumayan dong. Ekonomi lumayan, maksudnya baik-baik aja lah, normal-normal aja. Susah jatuh susah itu pas 2013-14. Om Bobi, kan 10 tahun udah di dunia YouTuber nih. Kalau menurut Om Bobi itu perkembangan konten YouTube di tahun 2014 dengan sekarang ada perbedaan nggak ya? Perbedaan jauh. YouTube itu gini, kita bisa mendapatkan view di YouTube yang seperti video ini. Itu kan dari orang mengklik video, ya kan? Gimana caranya? Pertama kali sebelum dia mengklik video, nongol dulu di layarnya dia. Entah itu recommended video pada saat kita sedang menonton sesuatu, ataupun di home-nya kita. Ya, untuk bisa mencapai di home-nya itu, orang harus sudah menonton video itu dalam jangka waktu yang lama. Bukan lama tuh maksudnya durasi nontonnya lama. Dan jumlah penontonnya banyak. Jadi yang dilihat kan watch time-nya. Betul. Ini seperti video ini kalau watch time-nya, kalau Anda menonton tuh sampai lama, sampai habis, video akan membantu video ini lebih terrekomendasi ke orang lain untuk ditonton. Nah, zaman sekarang tuh begitu. Kalau zaman dulu enggak. Dulu enggak. Dulu tuh algoritmanya berbeda lagi. Mungkin hanya berdasarkan berapa jumlah like-nya. Waktu tertonton itu belum ada. Jam tayangnya tidak di ini, jam tertonton. Jam tertontonnya. Lama tayangnya tidak dihitung. Tidak diperhitungkan. Yang penting open aja. Ya, makanya zaman sekarang sama dulu tuh bedanya, YouTube itu zaman dulu tuh videonya plus minus tuh 10 menit. Kalau zaman sekarang itu panjang-panjang. Betul. Ada juga yang pendek-pendek, cuma ya lebih susah untuk mencari watch time yang lebih. Untuk yang pendek-pendek, lalat atau apa sih? Selamat datang di Bali, Om. Enggak, dari tadi nggak kenal lalat. Tuh bener lalat. Sudah mandi loh padahal. Kalau Om Mobi buat konten YouTube itu perlu persiapan nggak? Enggak. Awalnya sebenarnya enggak. Awalnya pasti. Materi. Awal iya. Kalau awal pertama kali kita bikin YouTube, kita pasti persiapannya lebih matang. Justru kalau sekarang ini justru enggak sematang persiapan waktu dulu. Sekarang itu begitu ada konten depan mata seperti ini nih, banyak mobil-mobil di sini. Kalau dulu persiapannya seperti apa sih? Kalau dulu itu persiapan kita masih mempelajari mobilnya lebih dalam, ya. Kalau butuh kru kita mesti nyiapin krunya karena kita nggak punya kru standby. Ya, terus kita mesti nyiapin lokasinya. Nah sekarang karena kalau urusan lokasi, syuting apa segala macam kita udah fix, kita bisa syuting di kantor untuk mobil statis, kita bisa syuting di jalan yang rutin kita pakai, itu jadi nggak perlu persiapan terlalu panjang karena tempat udah aman. Spontanitas di mana dibutuhkan dan dirasa perlu dan menarik, langsung podcast. Iya, nah makanya kita tuh ada dua channel kan, Motomobi sama Omobi. Di Motomobi itu yang channel yang paling tua, itu mengulas mobil, nge-review mobil. Di nge-review mobil itu tentu kita harus nyobain mobilnya dulu, ya. Selama berhari-hari kita nyobain mobil, kita tahu mana kelebihannya, mana kekurangannya, kita bisa menjelaskan ke penonton, baru kita membuat video. Tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan luxury seperti itu, kita bisa cuma minjem mobil 1 hari gitu. Kita harus bisa menguasai mobil itu dalam 1 hari, itu sering terjadi juga. Tapi itulah channel Motomobi. Nah, channel Om Mobi, ada channel pribadi saya itu apa aja bisa dibuat. Apa aja. Jadi kayak gini nih, kita ngeliat mobil gini banyak, langsung ambil handphone, buka, roll, langsung jadi video itu. Langsung jadi video. Tanpa kru, tanpa apa-apa. Kayak vlog gitu ya? Vlog. Makanya itu di channel Om Mobi itu vlog Om Mobi tulisannya. Itu bisa pertama kali malah di channel Om Mobi itu dibuat, kan tahun 2018 dibuat channel Om Mobi. 2018 itu kita keluar video tuh setiap hari. Setiap hari. Jadi kita shoot pakai kamera begini, pindahin ke iPad. Jadi siang shoot, malam pindahin ke iPad, besok tayang. Itu vlog. Itu vlog. Setiap hari. Jadi mau ngapain aja hari itu rekam.
Ya mau jalan-jalan ke sini, meeting sama si A, wah direkam semua. Walaupun negatifnya orang-orang jadi tahu kita ngapain aja, kemana aja ya. Tapi anyway, itu adalah konten. Dan saya selalu mencari yang menarik pada hari itu. Nah, itu berkembangnya langsung cepat. Karena Motomobi juga udah dikenal orang, begitu kita bikin channel pribadi juga cepat. Nah, di situ juga kelihatan karena traffic itu banyak dari channel Motomobi juga, harus nggak jauh-jauh dari mobil. Jadi sehari-hari saya benar-benar harus urusan mobil. Oh, Mobi pun juga mobil. Mobil. Otomotif. Makanya ini maksudnya yang Mobinya, vlog harian itu nggak jauh-jauh dari mobil. Pernah apa aja diomongin, poligami apa itu diomongin juga tuh pernah. Gara-gara nggak ada konten hari ini ngomongin apa ya? Itu Tapi yang nonton rame. Yang nonton lumayan. Saya ada video rame, ada video enggak. Oh, ada yang tidak juga. Ada yang tidak, enggak selalu orang tiap hari nonton. Dan itu videonya plus minus 10 mungkin 10 sampai 20 menit lah videonya, durasinya. Oh, Mobi subscriber sekarang berapa? 1,5 juta. Wow. Ntar lupa, 1,4 jutaan. Wow. Kalau Motomobi lebih banyak Motomobi lebih banyak sedikit. Mobi itu 1.440.000. Motomobi udah tua, mesti agak jauhin dikit. 1.540.000, beda 100.000. Oh, lebih banyak Motomobi. Motomobi itu sekarang keluar videonya lebih banyak lagi daripada biasanya. Kalau dulu review mobil itu kan seminggu sekali. Sekarang kita ada review mobil bekas, ada berita, kita perlengkap lagi di Motomobi karena Motomobi itu platform dasar dari channelnya itu adalah media kita ini kan kita niatkan seperti itu. Jadi segala macam ulasan untuk urusan mobil dan berita tuh di situ. Kalau Mobi ya hari-hari. Ada yang ngelola tim sendiri atau? Ada tim sendiri sekarang. Jadi channel Motomobi ada tim sendiri, ada host juga selain saya. Kita juga mengulas mobil retro. Itu di channel Motomobi. Jadi sekarang udah semi autopilot channel Motomobi. Tanpa Mobi pun sebagai host udah aman. Dah. Tapi kan ciri khasnya Mobi. Kita ada host yang lain. Kita cari host yang cari deh mamang-mamang ya, orang Bandung. Yang karakter Motomobi itu kan intinya kita mencapaikan informasi yang tepat secara lucu. Gitu loh. Nah ini mamang ini lumayan lucu lah. Iya. Mobi, pasti yang membuat bertahan itu adalah ya dengan subscriber 1 juta sekian, pasti penghasilan. Selain penghasilan yang membuat Mobi bertahan apa? Kita tuh dari kecil hobi mobil. Oh. Dari kecil hobi mobil. Jadi ini pekerjaan yang kayaknya nggak dibayar aja mau gitu loh. Ya makanya dari awal kita ngebuat video kita nggak tahu ini akan pendapatannya seperti apakah bisa viral. Tapi kita nggak dibayar aja mau. Kita di antara mobil-mobil segini banyak mobil-mobil indah ini, ya kan? Kita nyobain mobil yang aneh-aneh, kita nyobain mobil yang duluan sebelum orang lain nyobain. Itu kan senang sekali rasanya. Itu kesenangan yang kesenangan yang didapatkan tidak ternilai. Yang tidak ternilai. Karena startnya aja bersenang-senang. Startnya bersenang-senang. Orang yang membuat frustasi dan berhenti itu kan karena startnya cari duit, Om. Cari duit. Itu yang bikin frustasi. Makanya begitu kita bikin channel dulu, penonton langsung banyak enggak. Kan pelan-pelan. Dapat $2 pertama kali dapat $2 dari YouTube, itu juga setelah berbulan-bulan, setelah beberapa video. Bukan setelah bertahun-tahun. Enggak, berasa 2014 orang belum familiar nonton YouTube ya? Sudah sudah cukup lumayan. Makanya dapat $2. Bulan depannya $2 lagi, bulan depan naik $3. Nanti lama-lama akhirnya setelah berbulan-bulan nyampe lah $100. Tuh. $1.000. $1.000. Iya. $100.000. Belum sampai $100.000. Belum sampai. Nah, tapi memang ini banyak orang misleading. Ya. Artinya? Misleading ketika orang Indonesia ini suka penasaran sama pendapatan orang lain. Betul. Iya kan? Betul. Suka penasaran sama pendapatan orang lain. Dia tuh banyak orang Indonesia ngebuka nih si A nih My World ini pendapatannya berapa ya di YouTube ya? Penasaran. Dia buka situs-situs salah satunya contohnya Social Blade. Social Blade itu bisa ngeliat
perkiraan pendapatan suatu YouTuber. Dia buka lah. Nah, di Social Blade itu ada range. Pendapatannya kira-kira antara $500 sampai $2.000, let's say. Gitu. Nah, orang Indonesia nganggapnya ini pasti dapatnya $2.000 sebulan. Padahal gitu. itu range. Padahal itu range. Kenapa ada range? Ketika video ini ditonton dari Indonesia oleh orang Indonesia, iklannya iklan Indonesia. Ya. Ketika orang Amerika nonton, walaupun video kita di Indonesia ini, iklannya pasti iklan Amerika. Nah, iklan Amerika itu bayarnya lebih gede daripada iklan Indonesia. Makanya terjadilah range. Kalau misal penonton saya itu dari Amerika semua atau dari negara-negara maju yang AdSense-nya itu besar, itu pasti ketemunya yang di tempat maksimal. Tapi bahasa kita kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Makanya ada juga orang Amerika yang nonton, tapi angkanya sedikit. Orang Amerika yang nonton adalah orang Indonesia yang menetap di Amerika. Gitu. 10 tahun pernah bosen nggak? 10 tahun nggak tuh, karena kita senang apa yang kita kerjakan. Itu bosen tuh nggak pernah. Bosen tuh ketika kita nggak ada ngerjain mobil apa ya. Nah itu bosen. Jadi ini pekerjaan yang kita cintai. Ini kayak Pak Marta seneng ngobrol. Ya, ketika nggak ngobrol tuh bosen. Lah ini melakukan ini kan seneng karena ngobrol. Betul. Iya kan? Betul. Tuh. Harus diakui, sesuatu yang kita senangi tanpa kita sadari, kita menjadi sebuah ketagihan. Iya. Dan ketagihan itu sekarang pertanyaannya bisa menghasilkan apa memang mengeluarkan. Iya. Nah, Om Mobi kan di sini ketagihannya menghasilkan. Menghasilkan, alhamdulillah. Dengan menghasilkan begitu banyak, YouTube Om Mobi kan, oh ini mobil gua tadi. Gara-gara YouTube bisa beli banyak mobil. Iya. Kan love what you do what you love. Jadi ketika kita bekerja, ya jadi karyawan deh. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, ya kita nggak mikirin pendapatannya, itu naik sendiri nanti. Ya, pasti atasan kita ngelihat, oh ini orang bagus, naik lagi karirnya meningkat. Ketika kita tidak mencintai pekerjaan kita, kita pun kerjanya nggak bisa semangat seperti kita mencintai kerjaan kita. Mendingan ganti kerjaan. Pernah selingkuh nggak dalam cinta? Selingkuh, artinya dalam menyenangi segala sesuatu kegiatan itu. Oh, bukan ya, kirain selingkuh arah situ. Karena kan mencintai pekerjaan, mencintai aktivitas, saya berani simpulkan bahwa itu adalah dasar konsistensi Om Bobi dalam melakukan sesuatu. Konsisten itu tidak gampang Om, tapi keywordnya entah Om sadari atau enggak dulu atau terjebak, ini hanya senang-senang aja, fun aja. Itu kan keyword untuk konsistensi. Nah sekarang pernah nggak selingkuh dalam kesenangan? Selingkuh ya, ini bukan selingkuh dari istri. Jadi selingkuh dari pekerjaan. Selingkuh dari pekerjaan itu bukan dari pekerjaan, dari hobi ya, dari pekerjaan melakukan yang kita senangi. Sebenarnya kalau di kepala sih enggak, tapi misalnya nih kita melakukan kegiatan hobi yang lain, kita kan ada hobi lain lah selain urusan mobil. Ya mungkin main golf gitu ya. Hobi lain apa cuan lain? Cuan lain pasti ada lah. Ada, cuma saya nggak berfokus ke situ. Cuan lain pasti ada, tapi nggak berfokus ke situ. Kita berfokus ke sini aja, melakukan apa yang kita senang aja. Berarti kesenangan ini ada juga kesenangan lain kayak main golf. Iya, itu tapi ya tergantung mainnya bagus apa enggak, mainnya jelek nggak senang juga. Itulah golf tuh. Om Mobi hanya sekedar menikmati mengetahui mobil, apa ikut touring atau nggak pernah ikut jalan-jalan tahu-tahu ke Bali buat main golf gitu, nggak pernah. Sekali doang sih pernah itu gitu. Jarang sekali terjadi. Hobi tapi nggak hobi amat. Terus ada lah yang lain, motoran. Motor juga sih kan? Motor enggak, ternyata suka ngoleksi doang. Make males. Tahu nggak udara Jakarta tuh kotornya seperti apa? Itu ya. Kalau kita habis motoran di Jakarta, kita nggak punya sabun cuci muka tuh, itu hitam literally kotoran dari udara. Sama kayak orang-orang yang beli Jeep Om. Mereka beli Jeep itu kan dirancang untuk off-road. Tapi mereka beli Jeep rame-rame, ternyata katanya nih Om, 70% mobilnya sayang kena lumpur. 90. Oh 90%? Oh nih gila. 90.
Nih contoh-contohnya nih. Ini kalau kita lihat kolongnya pasti nggak pernah nginjek lumpur. Udah pasti Om. Nggak bersih sih. Udah tidak kena lumpur. Sih bersih. Nah, tadi Om Bobi ya berkata demikian, beli motor, beli mobil belum tentu kepake semua juga. Belum tentu kepake semua, tapi seneng aja ada motor, itu. Ketika dibutuhkan itu bisa dipakai. Yang penting keadaan hidup aja tuh motor. Kalau Om Bobi ditanya mobil nih, kan suka mobil tuh dari dulu sampai bikin konten mobil banyak saya lihat. Rekomendasi mobil apa yang paling Om Bobi suka? Kalau mau beli mobil sekarang nih? Kalau mau beli mobil sekarang, kan semuanya tergantung kebutuhannya apa. Ya, butuh punya kursi berapa banyak dalam tuh mobil? Bukan butuh siapa yang hire? Hah? Hire maksudnya hire untuk ininya, apa brandnya? Ya. Kita itu brand-brand mobil itu klien, sebagian besar klien kita. Ya, tapi kita tidak bisa terikat ke salah satu saja. Ya, karena kita review mobil pekerjaannya, kita mesti senetral mungkin dan tidak memihak manapun buat ini. Cuma kalau hari-hari ya mobil listrik. Mobil listrik. Hemat energi. Jakarta tuh banyak kemudahan. Tidak kena ganjil genap. Kemudian pajaknya murah. Ada banyak kemudahan. Udah gitu, listriknya itu murah. Jadi kalau kita bandingin sama mobil bensin, biaya kalau kita ganti ke listrik yang sejenis aja, itu biaya pengeluaran bensin yang tadinya let's say 1 juta seminggu gitu. Ini berkurang hilang jadi 100.000 atau 150.000 antara itu. Murah sekali. Tapi memang ada downside-nya. Apa tapi ya? Mobil listrik itu bawa baterai yang besar yang mahal sekali. Nah, karena baterai itu adalah komponen biaya besar dalam mobil itu, dan baterai itu umurnya semakin lama semakin berkurang, ya, makanya ada depresiasi yang cukup besar untuk mobil listrik. Jadi kita kompensasi ke situ. Ya, mobil listriknya murah, tapi depresiasinya lumayan. Di situ. Katanya kami di Bali ya Om ya. Oh, mobil listrik yang seperti Om sampaikan tadi betul. Akan tetapi katanya umur baterainya itu ada masanya. Artinya ada berapa tahun baterai itu nggak kepake, nggak boleh dipakai. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya ini baterai masih bisa 10 tahun, mau 15 tahun, 20 tahun mungkin bisa. Cuma tidak seprima pada saat baru. Daya simpannya. Dan kenapa selalu dibilang ada umurnya? Karena ada garansi kan dari brandnya. Nah, garansi itu pada umumnya 8 tahun. Atau 160.000. Itu garansi kalau memang mati Om. Bukan kalau komponennya dia berkurang atau melemah. Iya. Karena mati ya? Karena mati. Dia itu kan ada sel-selnya ya. Itu melemah dia. Iya, mungkin ada salah satu yang mati atau apa. Bener Om, katanya mahal sekali ya kalau pergantian baterai itu. Kurang lebih itu setengah dari harga mobil itu baterai. Ya orang bisa hampir setengah, bisa lebih dari setengah, tergantung mobil apaan. Tapi sebagian intinya biaya terbesar di mobil itu baterai. Komponen lainnya nggak ada apa-apanya. Iya. Berarti memang di samping memang ramah lingkungan, Jakarta berasap Om. Buat. Gak bisa ngeliat langit biru kayak di Bali itu nggak ada. Mandi di laut kayak di Bali? Oh iya nggak tahu. Ya, kalau laut sana campur minyak dikit lah. Bukan minyak sih, ada macam-macam ya. Jakarta itu, tapi ya karena itu pusat udah nggak bisa dibilang ibu kota lagi. Cuma kota terbesar di Indonesia saat ini, nyari apa-apa ada aja kalau di Jakarta. Enaknya itu aja. Cari apa-apa ada, berarti cari rezeki juga. Cari rezeki bisa lebih mudah di Jakarta, tapi kan katanya ibu kota jahat, tapi ibu kotanya udah pindah. Kan ibu kota tidak sejahat ibu tiri. Bener ya? Apa tuh? Ibu tiri tidak sejahat ibu kota atau sebaliknya. Tapi ibu kotanya pindah. Om Bobi nanti ikut pindah tinggal apa? Kebetulan saya bukan pejabat.
Urusan-urusan negara ya, jadi ya nggak ikut pindah. YouTuber aja tetap. Berarti kalau ke IKN konten. Ke IKN konten. Sudah pernah ke IKN waktu itu masih belum jadi apa-apa. Udah ada titik nolnya tapi kita pernah foto di situ sama Om Fitra sama Ridwan Hanif. Oh, Om. Saat ini kan orang latah review mobil. Banyak sekali YouTube review mobil. Merasa tersaing ya? Enggak lah. Kadang mereka yang channelnya masih di bawah kita ya mau ajak kolaborasi, ayo. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan nanti ujung-ujungnya kan penonton akan memilih nonton model yang kayak apa. Kualitas reviewnya. Nggak mesti kualitas. Karena kan kualitas gambar itu nggak penting. Yang penting informasinya. Nah makanya sekarang itu kan sekarang dunia perinternetan, pervideoan itu udah mulai bergeser. Sudah banyak penonton itu pindah tidak lagi nonton long video, nontonnya short video. Short video itu yang vertikal, vertikal dan pendek. Ya, jadi YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok. Nah, sudah banyak beralih ke situ. Makanya informasi jadi semakin dirapetin lagi, dijadiin video pendek seperti itu. Makanya ini enaknya kalau bikin long video seperti ini, ya Om bisa nanti potong bagian-bagian sweet spot ngobrolan yang lucu, yang pas informasinya dipotong jadi short video. Itu salah satu trik and tip buat kita orang-orang baru. Nggak kelihatan baru sih. Lama terasa baru. Ada tip lain nggak buat teman-teman YouTube yang supaya minimal Om konsisten, memiliki informasi yang memang akurat, dibutuhkan oleh masyarakat, dan bertahan. Konsisten itu susah kan? Kita mesti suka sesuatu untuk konsisten. Informasi yang menarik yang dibutuhkan masyarakat itu pertama susah juga karena kita mesti punya informasi yang lebih dulu dibanding yang lain dan kita bisa cepat ngeluarinnya. Dan informasi yang lebih penting ya. Nah kayak ngobrol-ngobrol gini susah nih untuk menggali informasinya. Nah ini nanti pasti Om bikin clickbait yang paling bagus nih. Apa nih mengenai obrolan sama orang pakai topeng coba? Ada Om, gara-gara Om Mobi, banyak orang tambah suka akan hobi otomotif. Gara-gara nonton YouTube-nya Om Mobi, kita tertarik membeli mobil-mobil yang memang keluaran baru dan lain sebagainya. Gara-gara Om Mobi juga kita penasaran akan standarisasi mobil-mobil tersebut dan jadi namanya penasaran kan pingin beli Om. Tapi ini ada celakanya nih. Kenapa? Om harus komentarin nih sekarang. Apa itu? Gara-gara Om Mobi jalannya tambah macet juga Om. Karena semakin banyaknya mobil-mobil di jalanan nih Om. Kita kan men-encourage orang bukan untuk membeli mobil tapi untuk memilih mobil yang tepat untuk dia. Iya kan? Masalah beli apa enggak, percaya atau tidak, orang yang baru punya duit, 30% dari harga mobilnya sudah ngebet pengen punya mobil. Tuh. Iya kan? Fasilitas gampang Om. Iya, dia tinggal nyicil. Gitu. Makanya nggak usah disuruh beli mobil, orang akan beli sendiri. Tapi dengan informasi yang dari kita bisa lebih tepat lagi apa yang dia beli, sesuai sama kebutuhan dan maunya dia. Itulah tidak berlaku di dunia otomotif Om. Dunia otomotif itu bagi penggemar otomotif Om, boleh dalam ilmu ekonomi dikatakan pakailah atau belanjalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Tapi masalahnya di dunia otomotif kita membeli apa yang kita mau Om, bukan apa yang kita butuhkan. Membeli Jeep nggak pernah pakai off-road dan lain sebagainya, punya sekian banyak Jeep di rumah. Jadi terbalik Om. Jadi ketika kita belum punya mobil, kita ingin punya mobil, biasanya kita beli apa yang kita butuh, karena itu yang kita mampu di awal. Nah, keinginan berikutnya itu adalah keinginan, bukan bukan kebutuhan.
ya. Itu hobi karena keinginan, murni keinginan. Betul. Karena kita suka. Betul. Ya. Itu biasanya second car. Betul. Udah mobil kedua, ketiga, keempat. Yang pertama tuh pasti sesuai kebutuhan dulu. Makanya bagus banget waktu itu pemerintah punya program LCGC gitu, mobil murah yang pajaknya ringan juga. Nah, itu bagus sekali sebenarnya. Nah, cuma memang itu yang bikin macet. Orang jadi lebih banyak lagi yang mampu beli mobil. Nah, di situ. Macet nih ya. Macet itu sebenarnya bukan melulu karena jumlah kendaraan yang banyak. Jumlah kendaraan yang banyak mereka bayar pajak semua kok. Ya kan? Pajaknya buat apa? Infrastruktur jalan juga. Ya kan? Itu nggak kekejar aja infrastruktur jalan dibanding pajak yang kebayar. Itu mesti nggak ngejar gitu loh jumlahnya. Ini kan pajak dari kendaraan bermotor udah banyak. Jalannya banyakin juga dong. Ya, gitu. Om yakin pajak yang masuk itu dipakai semua untuk infrastruktur. Buktinya kita pinjam terus, Om. Uang yang masuk itu Om pakai balikin. Sayangnya itu bukan wewenang kita juga. Nah, sekarang pertanyaan kalau nih ngomongin negara sebentar. Kalau Om Mobi jadi Menteri Transportasi, apa yang dilakukan supaya ini tidak macet? Supaya nggak macet, transportasi umum banyakin. Walaupun kita orang hobi mobil, ya tapi kalau jalanannya macetnya kayak begitu, mobil sebagus apapun nggak akan nikmat. Transportasi umum dibagusin. Dah gitu. Karena nih ya, kita jalan-jalan, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri nih, kita tuh kebanyakan misalnya ke Jepang, ya kan? Naik taksi mahalnya minta ampun. Betul. Ya kita naik kendaraan umum, kita naik kereta. Betul. Jepang tuh kemana-mana naik kereta. Betul. Wah, networking keretanya udah gede, rumit banget. Betul. Tapi kita nyampe titik A ke titik B. Ngantri di tiket. Ya? Tiket nggak usah ngantri, nggak usah beli. Kita pakai kartu-kartu prabayar itu. Betul. Dari mereka tinggal diisi top up aja. Betul. Tuh negara yang udah maju. Taksinya mahal sekali. Pajak mobil? Pajak mobil di sana Jepang saya pasti lupa. Kalau nggak salah mahal, tapi nggak sekali. Mahal sekali itu Singapura. Nah di Jakarta, ini ketika kita mau di Jalan Sudirman, mengunjungi Sudirman, Fatmawati, itu karena sudah ada MRT, kita pasti naik MRT. Parkir di satu tempat yang dekat, naik MRT. Ya, kenapa? Karena ada satu transportasi umum yang nyaman. Gitu. Nanti begitu network udah banyak, yakin deh orang yang mobil kayak kita gini pasti pindah ke situ. Mobil ada di rumah, ya cuma nggak dipakai. Ya. Transportasi umum, murah, dan gampang. Ya gampang, dan kemana-mana ada. Dan jangan lupa Om, nyaman juga. Nyaman dan ngerasa aman itu juga penting. Berarti motor Bobby cocok dipakai sebagai Menteri Transportasi. Bisa. Kita bicara nanti sama Presiden terpilih. Ya, Pak Prabowo. Boleh Pak Prabowo. Satu lagi Om. Satu lagi sebelum makan malam nih kita. Om Mobi, apa pesan kepada generasi muda yang baru memulai masuk ke dunia hobi otomotif ini? Entah itu ikut-ikutan atau entah itu memang benar dari naluri atau kesenangannya dia. Apa pesannya? Biar nggak salah langkah. Yang penting punya duit dulu. Kalau nggak punya duit nggak usah. Ya karena percuma juga, nggak kebeli juga. Dan kita harus tepat sasaran juga. Kita kalau memang udah kaya banget, mau punya mobil kayak begini-gini nggak main tanah sama sekali nggak apa-apa, ya kan? Kalau misalnya, wah akhirnya bisa punya ginian dengan duit pas-pasan gitu ya, terus nggak main tanah sayang. Kecuali kalau udah kaya banget. Yang penting punya duit dulu berarti. Iya. Karena punya duit. Hobi ini hobi mahal. Ini hobi mahal. Kadang juga bisa buat hobi nyari duit kok. Kita bisa jual beli, tahu-tahu mobil, ditawar tinggi sama orang, itu bisa juga. Rezeki itu nggak tahu loh. Jadi cuan. Iya, rezeki itu nggak tahu loh. Kita bisa jadi orang awalnya dari hobi terus dia tahu jadi rezeki. You'll never know. Om, satu lagi Om. Berada di hobi yang mahal. Pola pikir Om Bobby, bagaimana caranya berpola pikir hidup sederhana dan bahagia. Tapi hobi kita mahal. Hobi kita mahal, hidupnya sederhana dan bahagia. Pola pikir kita sederhana dan bahagia. Agak bingung nih, gimana ya? Agak bingung ya? Agak bingung, gimana? Mungkin saya simpulkan sama.
kalau mau hobi mahal masuk, kalau kita sudah uangnya banyak dan lebih, itu semuanya terasa ringan. Berarti ujung-ujungnya uangnya harus banyak. Uangnya harus banyak. Jadi ya intinya jangan punya uang 25%, beli mobil 100%. Iya. Sehingga bukan nyaman dan enak. Iya, jadi makan dan tidur tidak enak. Nggak enak, semuanya makan cicilan. Ya, kalau punya uangnya 100%, jangan beli dulu. Kalau punya uang 150% baru beli. 100%. Ada tip hidup supaya sukses buat teman-teman YouTuber, generasi muda? Untuk menjadi happy tidak melulu uang, ya. Tapi kalau nggak punya uang, jadi nggak happy. Iya bener kan? Bener nggak? Kalau mau happy tidak melulu uang. Tapi kalau tidak ada uang, nggak bakal happy. Menangis. Moto Bobby, Om Bobby, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Semoga sukses dan dilancarkan selalu. Iya, thank you. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Terima kasih telah menonton.